loyalty. Best you give me that loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me, calling me. Hai, selamat datang di Sedang Viral bersama saya Gracia Bern. Survei terbaru Pilpres 2024 menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran unggul dibandingkan dua pasangan calon lainnya. Nah, Prabowo-Gibran ini mendapatkan 39,3% suara, diikuti dengan Anies Muhaimin ini mendapat 16,7% dan Ganjar Mahfud di posisi ketiga 15,3% suara. Anies Muhaimin ini menggeser posisi Ganjar Mahfud. Nah, menariknya ini, sementara itu pemilih yang masih bimbang atau undecided voters ini meningkat mencapai 28,7%. Sebetulnya apa yang terjadi di antara angka-angka ini? Saya akan bahas langsung bersama dengan Effendi Ghazali, peneliti komunikasi politik. Selamat siang Pak Effendi. Pak, kenapa ini elektabilitas Ganjar turun nih menurut pengamatan Bapak? Ya, selamat siang Gracia, para pemirsa atau penyaksi acara kita. Saya mau mengatakan 3 poin dengan cepat. Poin yang pertama, kami komunikolog Indonesia ya, para pengajar, peneliti di berbagai universitas maupun di pusat penelitian itu, terus melakukan penelitian juga. Kami riset kualitatif. Yang kedua, hasilnya tidak mengejutkan, hampir sama, Gracia. Nah, karena itu langsung saya masuk ke poin yang ketiga. Kalau Gracia mempersempit persoalannya menjadi kenapa Ganjar dan Mahfud menjadi turunnya signifikan gitu ya, maka ya, jawabannya adalah memang saya rasa ya siapapun yang jadi konsultannya atau siapapun yang sedang berusaha jadi tim pemenangan nasional namanya yaitu Gracia ya, itu nggak bisa berbuat banyak karena apa? Coba saya tanya aja satu hal gitu, yaitu pertemuan Puan dengan Pak Luhut misalnya di Singapura yang kemudian dinyatakan sebagai ngeri-ngeri sedap hasilnya gitu ya, sambil mengucapkan selamat semoga Pak Luhut lekas sembuh. Itu kan membingungkan para pemilih. Betul nggak, Gracia? Ya, para pemilih bingung. Ini sebenarnya PDI Perjuangan ya, itu benar ke Ganjar atau bersama-sama dengan Pak Luhut ke Gibran dan Prabowo misalnya. Itu kami temukan di lapangan. Artinya makna dari ngeri-ngeri sedap pertemuan Puan dengan Pak Luhut itu nggak ngerti mereka di bawah gitu, para pemilih gitu. Jadi itu salah satu alasan. Kalau nanti Anda kaitkan dengan alasan selanjutnya, coba lihat itu secara tenang dan teliti. Saya mengamati betul ya profil dari rakyat Indonesia yang kemudian ketika dimasukkan dalam kerangka menjadi profil pemilih Indonesia. Itu rakyat Indonesia itu 58%-an itu belum tamat SD atau setara dengan tamat SD, Gracia. Kalau ditambahkan dengan yang tamat SMP-nya, tambah 14%. Gitu ya. Jadi sekitar 72,4% itu pendidikannya level SMP, dan jangan lupa kualitas SMP berbeda-beda. Jadi, Gracia, pada sisi tertentu ada kebingungan terhadap pasangan Mahfud MD ini dikaitkan dengan partai pendukungnya, partai pengusung utamanya, dan pada bagian lain, memang Gracia, janji-janji yang agak masuk akal itu adalah, nah ini pelan-pelan saya ucapkan, yaitu janji-janji populis yang sekarang ini jelas itu, ada makan siang tambah susu, Gracia. Ya, bagi hampir semua loh, balita dapat, semua siswa didik akan dapat, ibu-ibu hamil akan dapat, tinggal bapak-bapaknya nih yang harus nyari makan siang sama nyari susu. Nah itu ternyata masuk betul di kepala, ditambah dengan pada kenyataannya pada saat-saat hari-hari ini, dan saya rasa akan terus sampai 14 Februari 2024, itu pembagian sembako atau bantuan sosial berjalan dengan sangat lancar. Jadi itu yang menjelaskan di sisi kiri, ada peningkatan pada Bapak Prabowo dan Gibran, belum lagi kalau menyebut istilah goyang gemoynya ya, yang sampai tadi malam masih tetap ditunjukkan di acara manapun. Tapi di sebelah kanan ada ketidakpastian mengenai partai pengusung utama ini apakah kompak atau tidak. Oke, baik Pak. Tadi Pak Effendi sempat mengatakan bahwa ada narasi begitu, PDIP benar ke Ganjar atau mungkin ke kubu lain. Setidaknya mereka kompak atau tidak gitu, Gracia. Karena lihat ya, menarik. Ini ada sinyal PDIP pecah nih Pak. Iya, jadi artinya kita nggak usah pakai istilah pecah lah, nanti kesannya seakan-akan terlalu banyak.
sederhananya para pemilih itu melihat, loh, Mbak Puan yang adalah ketua tim pemenangan di PDI Perjuangan kan, sementara kalau nasionalnya kan Bang Arsyad misalnya. Nah, pada sisi lain, itu orang menanyakan, dia ketemu dengan Pak Luhut di Singapura, lalu diangkat ke media sosialnya, berarti ingin diketahui oleh publik pertemuan itu. Lalu kalimatnya, semoga cepat sembuh, kita semua mendoakan, tapi pada sisi lain ngeri-ngeri sedap. Itu artinya apa? Nah, Gracia bisa melihat ya dari hasil Litbang Kompas ini ada yang menarik. Kan Anda lihat, yang turun itu elektabilitas Ganjar, elektabilitas Mahfud sebagai cawapres naik loh. Ya. Betul ya. Jadi ini menurut saya, bahkan kalau mau dari awal disampaikan, nanti tentu bisa menjadi diskusi lebih jauh dengan Gracia dan teman-teman yang menyaksikan. Jangan-jangan kita harus balik ini untuk PDI Perjuangan ini dan seluruh partai yang mengusung maupun mendukung Ganjar Pranowo, sekarang dibalik. Para calon legislatifnya yang harusnya luar biasa bekerja dan nanti memberikan kotel efek kepada presidennya, dibalik sekarang gitu. Jangan mengharapkan Pak Ganjar itu kan selalu luar biasa. Di antara seluruh calon presiden yang ada, dia yang paling lengkap barangkali ya. Pernah di legislatif, pernah di eksekutif, begitu ya, dalam jangka waktu yang panjang. Gitu. Itu, Gracia. Oke, Pak, menurut Bapak, apa yang ada di pikiran Bapak melihat kampanyenya Prabowo Gibran ini? Apakah ini juga dengan tadi yang kita dengarkan pernyataan Bapak soal bagi-bagi susu, berarti ini juga membawa signifikansi yang cukup tinggi ke elektabilitas Prabowo Gibran? Nah, jadi saya mau bilang tadi dengan sangat pelan-pelan. Berhasil begitu ya, Pak? Iya, Gracia. Jadi yang pertama, saya mau katakan, kan itulah struktur pemilih kita pada hari ini yang sama dengan struktur rakyat Indonesia. Itu data sampai akhir 2022 ya, dari Kementerian Dalam Negeri ya. Nah, kurang lebih, berarti kan yang pendidikannya sampai SD setara ya, belum sekolah, belum tamat SD atau tamat SD itu kan di 58%. Dengan SMP itu 72,4%. Jadi memang agak sulit kalau kedua pasangan yang lain, utamanya Anies itu ya, Anies kan sering mengatakan ingin meningkatkan kewarasan bernegara. Agak konseptual kan itu, Gracia ya. Ya. Sementara Ganjar juga, walaupun ada beberapa janji yang saya catat menarik ya. Ganjar tuh ingin gaji guru minimal 30 juta ya, bertahap menuju 30 juta sebulan. Kemudian juga untuk perempuan-perempuan UMKM harus sangat mudah mendapatkan permodalan, bunganya harus 2% per tahun. Nah, Gracia, saya rasa itu yang ditunggu oleh para pemilih yang saat ini menurut Kompas luar biasa, dia mendapatkan angka mungkin tertinggi ya dalam sejarah Kompas melakukan riset itu 28,7%. Kalau kami ya sebetulnya sejalan juga dengan beberapa lembaga survei kuantitatif, kalau kami secara kualitatif melihat cukup besar bagian dari pemilih itu, dia sebetulnya kalau ditanya condong kemana, dia jawab condong ke sesuai dengan yang ada saat ini. Lebih banyak condong ke Prabowo Gibran. Tapi pertanyaan kami kan gini, Anda tahu gagasannya apa gitu? Nah, beberapa tahu gagasan Prabowo Gibran, yang lain belum masuk gagasannya. Tetapi gagasan untuk mereka, untuk pemilih muda kan sebetulnya belum ada ya. Kecuali ya ada startup buat milenial, dana pesantren abadi gitu-gitu ya. Kalau makan siang mungkin sebagian dari mereka akan dapat karena SMA masih dapat ya? Masih Pak. Masih ya? Di kampus enggak ya? Tapi sebagian dari mereka masih dapat. Cuma yang betul-betul what is in for me itu belum ada. Jadi menarik untuk melihat debat calon presiden besok malam. Apa what is in for them. Jadi artinya untuk anak-anak muda ini, pemilih milenial, yang langsung pada mereka dari ketiga calon presiden ini. Jadi dalam penelitian kami ini secara kualitatif, kalau Kompas tadi mengatakan yang bimbang tinggi, 28,7, sebetulnya yang bisa berubah itu 40%-an. Kurang lebih seperti itulah, ada bagian besar. Hanta Yuda pernah mengatakan di angka sekitar 37%-an yang masih bisa berubah. Oke, Pak, menariknya nih. Lalu kenapa nih undecided voters-nya ini meningkat, Pak? Ya, saya sebetulnya sudah jawab, tapi kurang lebih kalau kita mau garis lagi, belum ada gagasan-gagasan yang betul-betul terarah pada mereka, kecuali janji populis yang sangat menarik itu. Ya kan, sangat menarik loh. Itu revolusi besar itu di Indonesia, revolusi susu, revolusi makan siang, ya, revolusi gizi.
Coba Anda lihat, kalau Anda satu keluarga, balitanya dapat makan siang dan susu, ibu hamilnya dapat makan siang dan susu, anak-anaknya di sekolah sampai SMA mungkin dapat makan siang dan susu, kan tinggal ibunya saja, bapaknya yang tinggal perlu cari makan siang dan susu, padahal kita tahu ekonomi dunia kan sekarang mengalami persoalan ya. Di tengah kita juga ada persoalan ekonomi, ditambah itu saya rasa akan tetap ada bantuan-bantuan sembako dan berbagai bantuan sosial yang mengalir tiap bulan atau mungkin 2 minggu sekali jelang pemilu 14 Februari. Apakah itu salah? Enggak juga, karena itu kan pemerintah yang sedang sah memerintah yang membuat program itu, dan apakah itu ada kritik atau apakah itu ada klarifikasi meminta kejelasannya, DPR-nya kan juga diam, Gracia. DPR-nya juga mendukung gitu. Jadi, kedua hal itu, Gracia, konsep-konsep yang langsung ke pemilih, khususnya pemilih muda, barangkali belum ada, tapi secara populis, memang Prabowo Gibran yang menang di depan, yang tinggal di pikiran para pemilih itu, ditambah dengan Anda suka atau tidak suka, goyang gemoy itu kan menarik. Coba Anda bandingkan ya dengan bongbong Marcos. Lucu-lucu ya. Anda bisa bayangkan secara ilmiah dengan bongbong Marcos juga di Filipina itu. Saya rasa 2 tahun sebelumnya sudah ada goyangan seperti itu ya, yang mengalir kemana-mana. Intinya itu kan juga Anda nggak bisa larang orang membuat goyang. Pak Prabowo benar juga. Kalau saya sudah kasih gagasan, saya tambah joget, salahnya di mana gitu? Persoalannya, Anda bisa nggak menyiasati kondisi kampanye digital sekarang yang yang pasti bergabung antara program dengan perasaan, ya kan? Itu kan nggak bisa dibedakan. Jadi kalau mau Anda bikin lagi dong yang lebih dalam tanda petik menggemaskan selain gemoy. Ya, semuanya bebas berekspresi begitu ya, Pak, sambil mengungkapkan gagasan seperti ya Pak Effendi ya. Oke, Pak, tapi menariknya juga nih Pak, kenapa Anies bisa nyalip nih di posisi kedua, bahkan mengalahkan Ganjar nih? Agak gampang menjelaskannya. Pengamatan Pak. Ya, agak gampang menjelaskannya, Gracia. Kalau orang sedang ragu-ragu dengan, katakanlah saya langsung ya, partai pendukung utamanya yaitu PDI Perjuangan. Dengan segala hormat pada begitu banyak tim yang terus berjuang di situ ya, tentu saja Pak Sekjennya berjuang, Deddy Sitorus, Eriko Sutarduga, semuanya mencoba menjelaskan situasi dengan bahwa segalanya baik-baik saja, tapi orang kan tetap melihat, ada apa ya di dalam ya, di luar itu kan ada semacam-macam, kalau Ganjar menang ini jadi ketua umum, kalau Ganjar kalah ini jadi ketua umum, dan lain-lain lah. Tapi ada tindakan-tindakan yang membutuhkan penjelasan. Nah, dengan demikian saya rasa suara dari para pendukung Ganjar ya sebelumnya itu sekarang sedang pindah, dan salah satu tempat yang menampungnya adalah Anies gitu ya, pasangan Amin. Cuma lagi-lagi tambahnya itu belum banyak, bahkan suatu saat mereka akan kena namanya ceiling effect. Ceiling effect itu ada yang menyebut ceiling, ada ceiling, itu adalah efek langit-langit. Jadi itu nanti akan mentok ya ketika Anda tidak mampu menjelaskan paradigma perubahan itu apa. Nah, saya mencatat beberapa yang saya pernah bayangkan, mungkin nggak langsung juga sampai ke recall atau pikiran hari-hari dari para calon pemilih ya, atau para pemilih. Pemilihannya kan nanti di 14 Februari. Satu misalnya, Muhaimin itu menyatakan kalau mereka menang maka KPK itu akan dibuat berdasarkan atau dikembalikan kepada undang-undang KPK yang lama. Jadi mungkin yang kemarin tersingkir melalui tes wawasan kebangsaan itu atau hal-hal lain, intinya kembalilah kuat seperti KPK berdasarkan undang-undang KPK yang lama, bukan berdasarkan undang-undang revisi ya yang baru itu. Terus yang kedua, beberapa janji-janji real dari Anies Baswedan itu kan ketika dia berkeliling menarik, misalnya akan membangun stadion sepak bola, sudah ada di Makassar, juga ada di Banjarmasin misalnya ya, dan nanti 8 kota lain. Tapi maksud saya itu yang harusnya lebih disampaikan, di samping pasti di atas semua itu soal IKN ya, Gracia ya. Bahkan PKS sebagai salah satu partai pengusung mengatakan kalau mereka menang Pilpres maka ibu kota tetap di Jakarta. Nah, disusul lagi dengan sekarang itu ada draft undang-undang daerah khusus Jakarta yang mengatakan gubernurnya ditunjuk saja oleh presiden, nggak pakai pemilu. Nah, maksud saya itu bagaimana caranya membuat jangan lagi bicara tentang kewarasan bernegara gitu. Kewarasan bernegara itu apa coba? Kan itu susah bagi para calon pemilih. Ya, kita tahu ada hal-hal yang harus diperbaiki, mungkin kita merasakan juga perubahan. Tapi tolonglah itu dibikin dalam kalimat-kalimat yang lebih sederhana. Iyalah. Oke, Pak.
Nah, lalu ini kembali lagi tadi ke undecided voters ya Pak ya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh tiap paslon ini untuk mengambil undecided voters? Karena kemungkinan kan masih bisa ada swing atau perubahan seperti itu Pak. Kalau tadi dari kubu Anies ini kemungkinan beberapa orang mungkin masih bisa berpindah suaranya kalau misalkan belum disuguhkan oleh ide-ide atau gagasan yang real dan nyata seperti itu. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mencuri suara-suara ini Pak? Saya kasih gambaran besar ya, supaya enak nih, supaya para penonton kita, ya kemudian ketika ini di forward bisa berpikir dalam sebuah gambar besar, Gracia ya. Yang pertama, kan sekarang sedang digemakan ya, atau dikampanyekan pemilu cukup satu putaran. Antara lain oleh teman kita, Gerakan Satu Putaran Muhammad Kodari dan kawan-kawan. Kalau Anda satu putaran, berarti 50% plus satu ya. Ya kan? Melihat dari hasil riset hari ini, kan poin saya yang kedua kan berbeda-beda ini. Lembaga riset kemarin ada 2 lembaga riset mengatakan 45,1 atau 45,2 atau 45, sekian lah. Sementara Kompas ini kan baru 39,3 ya, atau 39,7 kurang lebih begitu. Nah, plus minus margin error-nya di Kompas ini kan 2,65. Saya nanti harus cek plus minus dari 2 lembaga survei lain yang sudah angka 45. Kalau itu kecil misalnya di sekitar 2,65 juga, maka kita harus lihat 45 dengan 39,7. Kalau yang satu ditambahkan 2,6, yang satu diturunkan 2,6, apakah sudah sama atau belum? Tapi intinya ada perbedaan ini. Betul ya, kalau angkanya itu di sekitar sama, misalnya 39, lalu yang satu lagi 41, margin error-nya kan cenderung overlapping-nya lebih tebal. Gitu ya, Gracia ya. Jadi hati-hati juga kita untuk memaknai lembaga-lembaga survei yang ada. Bahkan di media sosial saya itu ya, Effendi Ghazali Official itu, saya mengatakan, kenapa nggak tiru lembaga-lembaga survei di dunia? Ada namanya lembaga survei publik. Jadi orang-orang baik kumpul, bikin yayasan, ketahuan kan siapa yang nyumbang gitu, lalu dilakukan penelitian, nanti hasilnya diumumkan, sehingga orang tahu ini betul-betul independen, dananya dikumpulkan oleh publik, hasilnya bagaimana. Untuk menyikapi angka-angka survei yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan Gracia tadi, yang ketiga. Kalau 50% plus 1, berarti Anda butuh supaya, kalau Anda mau memaksakan 2 putaran, kan Anda harus mendapat angka di 50%. Betul ya. Sekarang ini kalau melihat dari 2 ini, belum 50% kan? Maksudnya dari Anies plus Ganjar, kan itu belum 50%. Jadi, kalau bicara tentang apa yang harus dilakukan, maka pertanyaan pertama adalah kedua pasangan lain yang sekarang harus diakui, kalau misalnya pemilu itu dilakukan pada hari ini, seluruh survei mengatakan demikian kan, pertanyaannya kalau pemilu dilakukan hari ini, maka Prabowo Gibran, itulah yang hampir pasti masuk ke putaran kedua. Tinggal di antara Anies sama Ganjar gitu. Nah, menjawab pertanyaan Gracia tadi, maka mereka harus melakukan riset di daerah mana mereka masih mungkin ceruknya itu masih subur. Dan itulah yang didatangi langsung gitu. Jangan juga Anda sekarang ini kampanye ke seluruh daerah yang antara lain sudah nggak mungkin Anda ambil ceruknya gitu. Ya, jadi misalnya Anies, saya rasa salah satu daerah yang dia harus bisa ambil ceruknya itu adalah daerah-daerah di mana dia basisnya cukup kuat, dan sekarang berdasarkan eksplorasi wilayah yang ditunjukkan oleh Litbang Kompas tadi, dia mengalami penurunan. Banten, Jakarta ya, itu misalnya dia mengalami penurunan, ada Sumatera Barat dan lain-lain. Nah, kalau itu Sumatera lah maksud saya. Nah, kalau itu difokuskan saja, maka dia akan berusaha berjuang untuk dirinya sendiri untuk lolos ke putaran kedua. Sekaligus ini yang menarik, orang jarang ingat. Mereka ini walaupun bersaing, tapi harus berusaha dua-duanya itu sampai di 50% kalau dijumlah. Ya, Gracia nangkap ya, mudah-mudahan semua yang nangkap. Karena kalau mereka di bawah 50%, selesai pemilu satu putaran. Betul kan? Artinya mereka saling bersaing ketat, lalu saling mengambil pemilih satu sama lain, ya Anda berhenti di angka 49%. Maka ada satu pasangan yang bisa menyelesaikan pemilu 50% plus 1. Dengan catatan nanti ketersebarannya itu setidaknya 20% di 50% wilayah Indonesia dari 38 provinsi kita. Besok debat Capres-Cawapres, Pak. Debat Capres lebih tepatnya. Dari pengalaman Bapak melihat pemilu di tahun-tahun sebelumnya hingga pada pemilu 2024 ini, apakah keberadaan debat ini tentu akan berpengaruh besar terhadap elektabilitas
paslon, mengingat nanti juga akan disampaikan visi dan misi dari masing-masing paslon. Seberapa efektif, seberapa besar signifikannya, Pak? Signifikansinya. Ini sebetulnya agak panjang penjelasannya, tapi masih sebagai silakan, Pak. Saya pelan-pelan aja pakai poin-poin. Poin yang pertama, itu selalu ada orang yang berusaha mengatakan debat itu penting atau tidak penting gitu. Kalau orang sedang leading, dia akan mengatakan debat tuh nggak terlalu ada pengaruhnya gitu. Karena dia ingin mengatakan ini sedang leading. Jadi debat tuh nggak terlalu ada pengaruhnya. Padahal kita tahu pada beberapa debat di DKI Jakarta dulu pernah penting sekali itu debat ya. Ketika ada salah satu dari pasangan calon gubernur mengatakan "Hayya" misalnya gitu ya. Itu ternyata pengaruh itu gitu. Nah, Kathleen Jamison selalu mengatakan debat itu punya pengaruh kalau ini yang penting, dan rasanya ini sedang terjadi di Indonesia. Kalau debat itu tidak hanya tinggal di ruang debat, tapi isinya dibawa ke seluruh media, ditambah dengan media sosial dan diskusi-diskusi di ruang publik. Mungkin kalau media beberapa sudah agak dalam tanda petik mendem lah, kan jelas mendukung siapa gitu. Tapi pada bagian tertentu media sosial kita masih sangat ramai dan masih sangat potensial untuk membicarakan apa yang terjadi di ruang publik yang terjadi di ruangan debat resmi ke ruang publik. Yang kedua, Gracia dan para yang menyaksikan acara ini, Anda tahu jangan-jangan baru sekali ini debat itu menjadi sensitif isunya atau menjadi lebih diperhatikan ya, setidaknya sampai hari ini, justru karena ada Gibran yang maju kan ya, karena ada putusan MK, lalu ada Gibran yang maju, apakah Gibran mampu atau tidak. Sementara itu kita lihat bahwa di sisi tertentu ada PDIP yang dalam tanda petik ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Sementara itu tadi perubahan juga kita mau dengar, betul nggak apa yang menjadi hal-hal praktis pada perubahan itu dibawa ke debat atau tidak. Jadi debat ini menjadi sesuatu yang saat ini dibicarakan dan mungkin jauh lebih diperhatikan, jauh lebih ditunggu-tunggu ketimbang pilpres yang lalu. Nah yang ketiga, tapi Gracia, debat di Indonesia ini kan nggak penting-penting dan nggak menarik-menarik amat dalam konteks isi dan pembawaannya. Ya, yaitu pembawa acaranya paling jadi timekeeper kan. Dia bukan seperti Christine Walker, Jim Schlachner misalnya, yang bisa mengeksplorasi lebih banyak dan bisa mempertentangkan kalau dia ingin ada penajaman dari penyampaian masing-masing calon presiden atau calon wakil presiden. Di Indonesia juga uniknya, jangan-jangan satu-satunya di dunia yang debat itu ada iklannya. Jadi nanti konsultan itu akan naik itu pada waktu jeda iklan, konsultannya akan naik itu. Membenahi make up, dasi, seperti pertandingan tinju lah. Sambil ngasih tahu, Bapak yang itu jangan terlalu dikejar ya. Jadi seakan-akan debat itu jadi bersama-sama. Poin yang keempat, ya saya yakin pemilih bimbang. Jadi ini jawabannya, ya saya yakin pemilih bimbang. Dan ditambah dengan kalau bimbang mungkin dia belum menentukan pilihan, undecided. Tapi yang kami temukan adalah ada jumlah yang lebih besar yang sudah menentukan pilihan sesuai dengan tren yang ada, tapi mereka masih berubah kalau menemukan, jadi lebih besar dari 28,7 itu ya, yang sebetulnya mengatakan kalau ada yang langsung tertuju pada kami, ya kami mau pindah gitu. Nah itu juga diakui oleh survei kuantitatif, antara lain waktu itu Hanta Yuda ya dengan 37%, angka kami sedikit lebih besar dari itu dalam pendekatan kualitatif. Jadi apakah akan berpengaruh? Jawabannya dua, ya kalau isi debat itu dibawa ke media sosial, dibawa ke media-media kita, dibawa ke ruang publik kita dengan efektif. Tapi jangan pakai hoax ya, cek fakta namanya. Yang kedua, kalau misalnya di situ memang ada yang langsung, jangan lagi semuanya itu konsepnya tinggi-tinggi. Kewarasan bernegara mungkin ya satu kali aja diulang, jangan terus-menerus. Kemudian juga apalagi debat pertama ini kan lebih pada pemerintahan, demokrasi, HAM gitu ya. Jadi menurut saya ini lebih konseptual, jangan-jangan malah lebih banyak mengawang-awang. Ayo, satu hal yang agak menarik adalah ini kita tebak-tebakan ya, boleh tebak-tebakan lah supaya jangan terlalu serius gitu. Gracia dan semua yang menyaksikan acara ini, besok Pak Prabowo goyang gemoy nggak di debat? Goyang sedikit? Kita lihat saja, Pak. Kita masih lihat Pak besok seperti apa goyangnya adalah sedikit gitu, kan bisa disisipkan. Dan di berbagai debat dulu dia pernah goyang sedikit loh. Kalau ada tumpukan dari audiensnya, dia akan goyang. Jadi orang akan melihat ada goyang juga yang mempengaruhi keyakinan, yang mempengaruhi kemesraan, yang mempengaruhi
seakan-akan Anda sudah tetap leading. Di sisi lain, besok itu untuk yang pertama, itu topiknya agak konseptual. Pemerintahan, ya, penegakan hukum, demokrasi, HAM, harus benar-benar dipilih hal-hal yang langsung, oh oke nih, kalau dia jadi presiden, ada nih kepentingan kita. Kalau tidak, sementara berarti yang bimbang masih tetap bimbang. Tetapi ini yang penting, orang yang bimbang cenderung nanti akan ikut yang leading. Oke. Ya, gitu. Ya, baik Pak Effendi, sudah dapat poinnya. Mungkin saya bisa tambahkan berapapun skor ataupun suara dalam beberapa survei ya capres-cawapres, berapapun elektabilitas masing-masing paslon, ini penting untuk mengetahui seperti apa visi misi dari pasangan calon ini yang terkonsep tentunya dan juga realistis ya Pak ya untuk masa depan Indonesia tadi, yang bukan hanya sekedar untuk menarik perhatian saja, seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi saya tambahkan sedikit aja. Terima kasih Gracia, kesimpulannya luar biasa. Saya cuma mau mengatakan, ya gimmick itu tetap diperlukan karena orang itu memang ada gabungan dari rasio ditambah dengan aspek emosinya. Kalau mau ya bikin gimmick yang lain. Tapi poin yang lebih penting daripada itu, tolong juga kita sama-sama perhatikan hasil-hasil lembaga survei ini. Kalau ada yang 45, margin errornya berapa? Ini kan kalau Kompas 39 kan, 39,3 atau 39,7 dengan margin error plus minus 2,65. Kenapa lembaga-lembaga survei itu bisa berbeda misalnya? Dan saya merindukan ada lembaga survei publik yang uangnya itu urunan tercatat secara baik ya, endowment namanya, seperti misalnya pewresearchcenter.org. Belum terlambat untuk memulainya sampai 14 Februari, sehingga nanti bisa ditemukan hasil yang betul-betul berasal dari sumbangan publik ya, dananya, dan kemudian kalau berbeda, umumkanlah dengan bangga, tetapi kalau hasilnya sama ya terimalah dengan lapang dada gitu ya, karena kita bisa tahu semua lembaga survei umumnya punya niat yang baik, walaupun beberapa di antara mereka baru muncul atau belum kredibel. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Effendi, terima kasih sudah menyaksikan Sedang Viral bersama saya Gracia Ben. Sampai jumpa di Sedang Viral selanjutnya. Sampai jumpa.